Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di sini kami tidak bosan-bosannya berbagi untuk sobat semuanya tentang peternak sapi sukses. Bukan kami sudah sukses, tapi berbagi ilmu tentang peternak sapi sukses. Di sini kami akan membahas topik memilih untung mana, memilih pedet atau sebaiknya memelihara pedet atau babon. Nah, sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat semuanya yang belum, kalau yang sudah nggak usah lagi, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih. Mana memilih melihara pedet atau memelihara babon bagi peternak pemula? Karena peternak pemula itu kan angan-angannya pengen cepat menghasilkan begitu. Nah, kalau menurut sampean yang bagusnya itu memelihara babon atau memelihara pedet anak sapi? Silakan. Ya. Untung mana, pedet atau babon ya? Iya. Kalau kita ditanya untuk mana, pedet atau babon, kita lihat dulu. Kita jangan ngomongkan untung dulu. Kita tuh kerugian dulu ya. Kerugian. Kerugiannya dulu. Nanti tahu-tahu untung rugi. Gitu ya. Niatnya untung malah rugi. Rugi ya, karena nggak tahu teorinya. Iya. Yang pertama kerugiannya ngingu babon itu, Mas. Yang pertama, kalau kita itu melihara sapi babon itu kerugiannya gini. Kita beli di belantik sapi ya misalnya. Iya. Dia omongkan belantiknya biasanya mohon maaf ya supaya laku. Dia omongkan bunting. Dia makan bunting. Oh, sapi saya bunting. Kan laku mahal kalau sapi bunting. Betul. Babonan bunting itu bisa laku 16-an juta ke atas itu kalau dia omongkan bunting. Perutnya besar misalnya. Iya. Akhirnya kita tidak tahu itu bunting atau tidak kan? Iya. Nah, itu ternyata itu sapi majer. Nah, setelah kita beli di rumah diingu beberapa bulan itu minta IB. Minta IP. Disuntikkan berkali-kali masih minta IB terus. Oh. Ya, ternyata sapinya majer. Nah, itu termasuk salah satu kerugian kalau kita itu melihara babon. Tahu-tahu kok setelah dibeli babonnya majer. Nah, itu salah satu kerugiannya. Kita salah memilih babon itu ternyata majer. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu setelah dibeli, yaitu kelihatannya kan bagus sapinya. Dilihat dia tuh besar misalnya, terus sudah memenuhi kriteria sapi babon bagus misalnya, pokoknya sudah bagus lah, sudah oke jadian, sampai di rumah minta IB. Nah, minta IB lagi intinya. Nah, kan rugi kan, minta IB berkali-kali. Kalau sapi kita tuh minta IB berkali-kali ya jelas rugi. Itu kerugian, salah satu kerugian ngingu babon itu minta IB berkali-kali. Yang ketiga itu biasanya kalau sapi babon itu dari makanannya itu lebih banyak daripada pedetan, daripada sapi jantan. Itu babon itu lebih banyak. Lebih banyak ya, Mas? Karena Karena perutnya rata-rata besar. Molor. Rata-rata kalau sapi babonan itu perutnya molor. Karena mungkin dia tuh melahirkan itu kan besar toh. Bunting itu kan besar. Nah, itulah lambungnya itu juga membutuhkan 2 porsi untuk anaknya yang di dalam dan juga untuk babonnya itu sendiri. Jadi baik, Mas, saya potong. Kan banyak makanannya. itu biasanya kalau di pasar-pasar sapi itu banyak nggak orang menyediakan induk-indukan babonan itu? Ada tuh. Ada ya. Kalau di sekitar sini tuh ya ada ya itu, tapi kita harus jeli-jeli memilihnya. Kalau diomongkan sapi babon misalnya, ini bunting, kita lihat dulu. Gitu. Nah, caranya yaitu di video kita kan ada dulu. Sudah ini. Kita suruh pencet dulu anunya itu, putingnya itu. Betul. Terus kita lihat wadonannya itu, ada kelender coklat apa enggak. Betul. Bulunya kita lihat, bulunya klemis apa enggak. Nah, biasanya kalau dilihat pandangan mata itu sapi yang bunting itu bulunya klemis. Satu itu, yang kedua yang kemarin yang diam itu. Perawakannya diam, tenang, anteng itu babon. Yang Selanjutnya yang keempat, kita itu kalau pelihara babon bisa jual itu menunggu minimal 1,5 tahun. Kerugiannya di situ. lebih lama ya? Lebih lama karena iya kalau kita itu pas ngingu sapi sampai di rumah minta IB langsung jadi. Betul. Itu 1,5 tahun baru bisa anaknya dijual. Jadi kan kalau buntingnya 9 bulan 10 hari ya. Itu terus nunggu 6 bulan lagi itu baru laku dijual. Karena 6 bulan itu nyape. Betul. Sapi anakan kalau belum nyape ya jarang orang mau beli karena takut kecentet. Nah, kerugiannya yang keempat ya, itu jarak jualnya itu lama. Kalau sapi jantan kan penggemukan jarak berapa bulan? 2 bulan laku udah jual. Betul. Kelihatan besar, cepat gemuk langsung jual. Terus misalnya, walah
habis di rumah ada orang laku, ada hasil jual. Nah, itu udah. Itu kelemahannya. Kelemahannya babon itu tenggang waktu jualnya itu lama. Yang kelima yaitu kerugiannya itu biasanya yaitu sudah bunting guguran. Keguguran. Kan misalnya bunting 3 bulan atau buntingnya apalagi yang sudah 7 bulan keguguran kan mati anaknya Mas itu. Ngulang lagi dari awal. Kerugiannya peternak pemula rugi berarti. Rugi babon. Nah, itu kita tuh kerugiannya aja ya kita bilang kerugiannya. Kalau kita tuh hasil ya selain yang dari 5 itu tadi jelas hasil. Kalau pedetan kerugiannya gini, kalau pedetan. Kalau pedet ya. Kalau kita piara pedet itu baik pedetnya itu bakalan jantan atau bakalan betina atau perempuan betina. Itu biasanya itu ya cuma kerugiannya kecentet ya itu. Dari masalah kencet itu apa biasanya menyebabkan kecentet? Banyak. Kecentet itu banyak penyebabnya. Bisa jadi yang termasuk pertama itu dia itu biasanya sapi yang dijual ketengan itu biasanya dia itu di bawah 5 bulan. Itu kan nggak nyusu induknya. Nah, itulah salah satu sapi yang kecentet. Kalau di sini kan untuk membantu susu sapi itu tidak ada. Kalau di daerah Jawa mungkin ada. Kalau di daerah ada bisnis peras sapi itu ada itu untuk beli paketan susu untuk anakan sapi itu ada. Biasanya babonnya mati atau kan anaknya itu kan harus bantuan susu. Nah, kalau tidak ada bantuan susu itu ya kecentet. Atau misalnya cacingan sapinya itu kalau salah pemeliharaan cacingan. Nah, itu juga salah satu penyebab kecentet. Kalau pada pedetan cuma satu sebenarnya. Dia tuh kerugiannya kecentet. Kalau hasil ya jelas hasil pedet. Karena kan kalau dia tuh sehat normal. Cepat. Nah, dia tuh beli harga 7 juta. Berapa bulan gitu kan sudah nambah besar dia. Naik. Kalau babon besarnya tetap, cuma dia tuh bisa gemuk atau diambil anakannya. Nah, ya tinggal kita pilih yang mana. Kalau kita ketemu babon yang bagus, ciri-ciri yang kriteria yang bagus itu ya beli babon. Tapi begini, kalau kita tuh mau beli babon ya Mas ya, kita tuh harus banyak pertanyaan, harus kritis. Babon yang bagus kenapa kok dijual? Oh begitu. Loh, kok ada babon bagus dijual ya? Kenapa? Harus ada timbul pertanyaan di pikiran kita itu begini. Yang pertama, biasanya babon yang bagus dijual itu dia tuh pernah broyongan. Sapi babon itu pernah broyongan sama pemiliknya kan dijual karena broyongan itu bisa berulang. Broyongan bisa berulang. Yang kedua, babon itu mungkin ya nggak mau nyusu anaknya, bisa jadi dijual. Yang ketiga ya macer itu tadi, babon bagus kok dijual. Nah, yang ketiga bisa jadi macer. Terus yang keempat, memang babon itu kalau setiap beranak itu anaknya jelek. Besar, kelihatan besar, tapi ada juga anak jelek karena kapuran induknya itu jelek. Berarti lebih besar risiko kita melihara babon ya. Tapi kalau ketemu babon yang bagus ya babon juga nggak apa-apa. Kalau ketemu babon yang jelas-jelas bunting ya bagus yang babon, lebih untung, cepat untung yang babon. Saya kira itu Mas. Baik sobat semuanya, itu tadi penjelasan yang sangat gamblang sekali. Jadi silahkan sobat semuanya menilai. Saya menentukan mau yang pedet atau mau yang babon. Ini tadi sudah diterangkan, bisa menjadi referensi bagi sobat semuanya untuk menentukan pilihannya. Nah, terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sobat semuanya. Jangan lupa sekali lagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Dilanjutkan tekan lonceng, like, komentar, dan share video ini ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.